Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan juga salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya senantiasa kita lakukan selaku hamba daripada Allah dan juga selaku umat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kali ini saya berdiskusi menginjili seorang jemaat yang mana jemaat ini tidak memahami perbedaan antara firman dan Yesus. Di materi ini saya sedikit lakukan penekanan supaya dipahami bahwa Yesus itu bukan firman, tetapi Yesus itu adalah ciptaan yang berasal daripada firman. Firman itu adalah perkataan, firman itu adalah kehendak, firman itu adalah keinginan. Dari apa? Dari Allah. Berfirmanlah Allah, berkehendaklah Allah. Sehingga Yesus itu, sekali lagi saya katakan, bukanlah firman. Nah, materi ini penekanannya di situ bahwa dapat diketahui Yesus itu adalah makhluk, dia itu adalah manusia dan anak manusia, sehingga dia bukan firman, dia bukan perkataan, namun ciptaan Allah yang berasal dari perkataan. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Silakan disimak videonya, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Akhir kata dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tritunggal itu penyebutan kepada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus kan tiga. Dan tunggal itu artinya satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang adalah satu. Jadi penyebutan kenapa ada kata Tritunggal, karena Tritunggal itu penyebutan kepada tiga oknum yang adalah satu wujud. Paham gak sih? Bagaimana Anda bisa mengatakan tiga pribadi satu wujud? Itu gimana ceritanya? Sementara wujud daripada Yesus itu manusia, wujud Roh Kudus itu merpati. Lalu kemudian wujud daripada Bapa yang kalian sembah itu adalah roh-roh bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Di mana satu wujud yang Anda maksud? Silakan. Otak idiot. Dengar penjelasan saya sini. Bapa itu Tuhan. Firman-Nya itu bagian darinya, artinya firman-Nya itu Tuhan, dan Roh Kudus itu rohnya yang suci. Jadi kamu katakan bahwa di mana Bapa itu Tuhan, firman itu Tuhan, dan Roh Kudus itu kan satu esa. Jadi itu penyebutan kepada tiga pribadi yang adalah satu wujud. Bagaimana saudara mengatakan itu satu, sementara itu jelas-jelas tiga? Coba Anda jelaskan sama saya. Kata siapa Tritunggal itu tiga jadi satu. Tritunggal itu penyebutan kepada Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang adalah esa atau tunggal. Hei, kenapa kamu menafsirkan sesuai dengan logika Anda? Bagaimana Anda mengatakan tunggal, sementara nyata Anda katakan, Anda sebutkan ada tiga? Jawab. Allah itu kan esa, Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus itu kan rohnya, itu roh Allah itu kan satu. Jadi bukan karena penyebutannya tiga maka kalian sudah berasumsi bahwa Tuhan itu sudah tiga, sudah empat. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Tuhan itu bukan tauhid seperti yang kalian yakini. Loh, faktanya memang tiga kok. Yesus bukan Bapa, Bapa juga bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus juga bukan Yesus. Gimana ceritanya Anda mengatakan mereka itu adalah satu? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku bukan Bapa, Bapa bukan aku. Ayo, ini yang harus diluruskan, ini adalah Anda yang mengatakan Tuhan Anda satu, tapi faktanya Tuhan Anda tiga. Anda mengatakan tiga pribadi satu wujud. Buktikan. Ngerti apa yang dimaksud dengan wujud enggak? Ya. Yesus itu wujudnya manusia. Apakah Bapa wujudnya manusia? Tidak. Lalu satu wujud yang Anda maksud itu yang mana? Coba kamu minum air dulu lah. Kamu kan tidak mengerti, tidak memahami, tidak paham.
Gini, Bapa itu kan Allah, firman Allah itu adalah Allah, Roh Kudus, Roh Allah itu adalah Allah. Apakah ada tiga Allah di sini? Tidak, ada satu Allah. Kenapa di sini menjelaskan tentang tiga pribadi yang adalah satu, yaitu satu wujud, yaitu Allah. Misalkan kalau kita tidak bisa membandingkan Allah dengan manusia, misalkan manusia punya satu pribadi tapi satu wujud, sedangkan Tuhan punya tiga pribadi satu wujud. Maka itulah kenapa Tuhan itu esa, kenapa Tuhan itu esa, bukan tauhid seperti yang kalian yakini. Ya, apapun yang Anda katakan, faktanya Yesus yang adalah manusia kau sebut sebagai firman. Ya kan? Terus Roh Kudus kamu sebut sebagai apa? Ayo. Jadi ketika Anda mengatakan Bapa itu satu, Yesus itu adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Kemudian Roh Kudus itu adalah roh, dan Bapa itu memiliki roh, maka mereka itu adalah satu. Yaitu pemahaman kamu. Tetapi pada fakta, nyata, realitanya jelas, Yesus bukan Bapa, merpati bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Bapa bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia, dan Yesus anak manusia. Lalu yang kau katakan firman itu yang mana coba? Coba. Yang kamu katakan Yesus itu adalah firman, buktikan. Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah manusia. Kamu harus paham, firman itu adalah perkataan. Apakah Yesus itu perkataan? Bukan. Yesus itu bukan perkataan, tetapi Yesus itu adalah manusia. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Yesus itu manusia, bukan perkataan. Apa kamu nggak bisa membedakan antara manusia dengan perkataan? Jangan-jangan kamu nggak bisa. Mana ayatnya? Apanya? Lah, Allah Bapa itu adalah Tuhan, firman-Nya itu adalah bagian darinya, dan Roh Kudus itu, Roh Allah itu adalah bagian darinya. Jadi, apakah Roh Allah itu bukan Allah? Apakah firman Allah itu bukan Allah? Bukan Allah. Bukankah itu semua berasal dari Allah? Firman-Nya bagian dari dirinya. Oke. Roh bagian juga dirinya. Oke. Tetapi kita lagi berbicara mengenai Yesus. Yesus itu bukan firman. Yesus itu bukan perkataan. Yang kamu maksud Allah itu bersama dengan firman-Nya, Allah itu memiliki sifat al-kalam. Apa itu? Kemampuannya berkata-kata. Ya, ketika Anda memahami Yesus itu adalah perkataan, Anda salah. Otak Anda taruh mana? Yesus itu nyata manusia, bukan perkataan. Yang dimaksud perkataan adalah untaian kata demi kata yang dilontarkan. Itulah yang dimaksud dengan perkataan. Yesus apakah perkataan? Bukan. Yesus itu adalah manusia. Yang kamu sembunyikan identitas kemanusiaannya dengan mengembel-embelinya dengan kata dia adalah firman. Tapi itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Hanya orang miring yang mengatakan Yesus itu adalah perkataan. Nyata dia anak manusia, dia adalah manusia. Dengan demikian, dia bukan perkataan. Kalau Anda ingin mengatakan Yesus itu berasal dari perkataan Allah, betul. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah perkataan, itu salah, itu sesat. Sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah satu wujud dengan Bapa. Otak Anda taruh mana? Ayo, belajar lagi. Jo, santai Jo. Biarkan Bang Juma yang mainkan kepadanya Jo. Biarkan Bang Juma yang injili dia Jo. Matahari itu diciptakan dari firman. Nah, jadi firman itu hidup, firman itu menciptakan. Jadi berbeda antara matahari. Matahari kan diciptakan dari firman, berbeda. Jadi bukan ketika firman itu menciptakan maka matahari itu adalah firman, itu kan enggak masuk akal. Kamu belajar lagi. Matahari itu diciptakan dari firman, betul. Nah, Yesus gimana? Apakah Yesus itu diciptakan dari firman? Iya. Yesus itu diciptakan dari firman. Yesus itu bukan firman. Ya, coba kamu buka cakrawala berpikir kamu tuh. Kamu makan nasi kan? Makan ikan kan? Nah, coba kamu gunakan otak yang ada di kepalamu itu. Yesus itu bukan firman. Pahami dulu firman itu apa? Firman itu adalah perkataan. Ngerti sampai di sini? Apakah Yesus perkataan? Bukan. Yesus itu manusia. Jadi berhenti mengatakan Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah manusia yang tercipta dari firman. Ngerti nggak? Yesus itu ciptaan Allah yang berasal dari perkataan Allah. Mana perkataan Allah? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria, engkau akan hamil. Allah menghendaki engkau memiliki anak. Kelak engkau beri nama dia adalah Yesus. Maria mengatakan, bagaimana mungkin saya hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi
Roh Kudus atau Gabriel mengatakan Allah yang menghendaki. Makanya Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Tapi Yesus itu bermula dari perkataan. Bukan Yesus itu adalah perkataan. Yesus itu nyata manusia. Yesus itu nyata anak Maria. Jadi jangan kau pernah mengatakan Yesus itu adalah firman sehingga dia adalah Allah. Ya, ilmu kamu nggak sampai ke sana. Makanya berhenti kamu mengatakan Yesus itu adalah firman. Yesus bukan firman, sekali lagi saya katakan. Yesus itu adalah manusia 100%. Ngerti? Ini sudah ada 200. Firman menciptakan, misalkan gini. Allah berfirman, jadilah, maka jadilah. Artinya firman dia ciptakan menggunakan firmannya. Dalam arti, dalam bahasa lain, firmannya itu hidup. Kalau firmannya itu tidak hidup, maka firmannya itu tidak bisa menciptakan. Misalkan saya sebagai manusia, saya berkata, terangkatlah tanah ini, dan tanah itu tidak terangkat. Karena apa? Ucapan saya itu tidak hidup. Sedangkan firman Allah itu hidup. Ketika firman itu berkata, maka firman itu hidup. Jadi, jika Anda meyakini bahwa firman itu hidup, maka kenapa Anda tidak bisa meyakini firman yang hidup yang menciptakan itu tidak bisa berubah wujudnya menjadi wujud seperti, tidak bisa merubah wujudnya menjadi manusia? Iya, kamu jangan ngajarin saya tentang firman. Saya yang harus mengajarin kamu. Saya sebagai penginjil harus menginjili kamu supaya kamu paham dengan baik. Ya, kamu pendatang baru ya di grup ini ya. Nah, saatnya kau bertemu dengan saya supaya kamu itu tidak disesatkan. Kamu baca Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firmanku itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apakah Yesus itu firman? Tidak. Yesus itu hamba Allah. Yesus itu ciptaan Allah. Yesus itu Nabiullah yang ditugasi untuk menerima firman lalu menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Baca Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya Yesus itu bukan firman. Yesus itu penerima firman. Jadi konsep Kristen mengatakan Tritunggal Trinitas, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, gagal total. Karena Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu bukan firman, tetapi Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditugaskan untuk menyampaikan firman. Mana dalilnya? Tadi barusan saya sampaikan kepada kamu. Yohanes 17 ayat 8. Ngerti sampai di sini? Dan jika Anda meyakini firman itu hidup dan firman itu bagian dari Allah, maka kamu tidak bisa menolak atau berasumsi bahwa firman itu bukan Allah. Allah memiliki sifat. Di antara sifat yang dimiliki oleh Allah adalah kemampuannya berkata-kata. Yesus, apakah sifat Allah? Tidak, Yesus itu ciptaan Allah. Yesus itu bukan sifat. Yesus itu ciptaan Allah layaknya Musa, layaknya Abraham, dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Firman adalah merupakan salah satu kekuasaan Allah yang melekat pada diri Allah, yaitu sifat al-kalam. Kemampuan yang dimiliki oleh Allah berkata-kata sesuai apa yang dia kehendaki. Makanya baca Yesaya 55 ayat 11 supaya paham Anda. Begitu juga firman yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang kukehendaki dan mencapai segala apa yang aku maksudkan. Itu firman. Yesus bukan. Yesus itu adalah ciptaan. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus bukan firman. Yesus penerima firman dan Yesus penyampai firman. Berarti yang firman itu adalah al-kalam yang melekat pada diri Allah. Berarti sampai situ. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah karena dia adalah firman, itu adalah kebodohan. Ya, kebodohan yang tertore sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Orang-orang yang menganggap Yesus itu adalah firman adalah orang bahlul, orang tolol, orang yang tidak menggunakan akal sehat. Nyata Yesus itu manusia, bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Ya, coba Anda gunakan akal sehat. Jangan menggunakan doktrin mimbar gereja di sini.
Ya, Bang Juma mungkin bapaknya sudah bisu, jadi Firman kan sudah turun jadi manusia, jadi bapak bisu di atas Bang Juma. Mas Suman, tolong pahami penjelasan saya. Kami tidak meyakini bahwa firman itu hanya sekedar kata-kata. Anda katakan bahwa firman itu hanya sekedar kata-kata, berarti Anda seakan-akan membandingkan Allah itu sama seperti manusia yang bisa berkata-kata. Nah, jadi kami meyakini bahwa firman itu hidup, bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau misalkan gini ya, Allah berfirman dan firmannya itu ditulis oleh kita manusia. Misalkan dia berfirman kepada manusia dan manusia itu menulisnya. Begitu juga dia ketika dia menciptakan, maka dia menciptakan menggunakan firmannya itu dan jadilah benda tersebut. Artinya apa? Firmannya itu tidak hanya sekedar kata-kata, melainkan firmannya itu juga hidup. Nah, jadi kami meyakini kenapa Bapa Allah dan Yesus itu tidak satu, karena firman Bapa itu hidup dan firmannya itu juga hidup. Itulah kenapa ada sebutan Bapa dan Anak, antara Allah dan firmannya. Jadi firman yang kami yakini itu bukan hanya sekedar kalimat atau kata-kata, tetapi kami meyakini bahwa firman itu hidup. Jadi kamu harus pahami dulu lebih jauh bahwa Yesus itu berasal daripada firman. Betul, itu tidak salah. Meskipun Yohanes 1 ayat 1 itu adalah jiplakan, ya, duplikat daripada filsafat himne Plato, tapi itu ada benarnya. Ketika Yesus dikatakan berasal dari firman, itu betul. Karena seluruh ciptaan Allah itu berasal dari kehendak Allah. Kehendak Allah itulah yang kemudian disebut sebagai firman. Ya, jadi firman itu bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar suara, tapi yang dimaksud dengan firman itu adalah ide, gagasan, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus itu berasal dari firman Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, yang tercipta, yang bergerak di atas alam semesta ini tanpa seizin dan sekehendak Allah. Itu betul. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah karena dia adalah firman, disitulah kesesatan berpikir yang Anda punya. Anda harus pahami dulu. Yang dimaksud kehendak, yang dimaksud dengan spirit, yang dimaksud dengan keinginan, yang dimaksud dengan perkataan, itu beda. Ketika esensi Yesus kamu katakan sebagai firman. Kenapa? Karena Yesus itu adalah makhluk. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan makhluk, nah, itu beda cerita. Tapi selama akal Anda mengatakan Yesus itu adalah makhluk, maka mustahil Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Apakah Anda ingin mengingkari Yesus itu bukan manusia? Apakah Anda ingin mengingkari Yesus itu bukan anak Maria? Apakah Anda ingin mengingkari Yesus itu adalah makhluk? Tentu tidak, bukan? Karena itu tinggalkan paham-paham yang dihasilkan atas doktrin mimbar gereja. Yesus bukan firman. Yesus itu adalah manusia yang berasal daripada firman. Ngerti enggak sampai sana? Anda meyakini Yesus diciptakan dari firman, tetapi kami kan tidak meyakini bahwa Yesus diciptakan dari firman. Coba pahami, kami percaya Yesus adalah firman yang menciptakan itu, yang telah menjadi manusia. Coba logika Anda tuh berpikir sedikit. Kami tidak meyakini bahwa Yesus adalah ciptaan dari sang firman, tetapi sang firman itulah yang telah menjadi manusia. Yaitu pemahamanmu, justru itulah yang harus diluruskan. Coba Anda baca di dalam Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya. Bagaimana kemudian pada bulan ke-6 Allah memerintahkan malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria. Ayo, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu kemudian berkata, "Shalom, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria kemudian terkejut mendengarkan perkataan itu. Lalu dalam hatinya, siapakah dia ini yang memberi salam? Malaikat itu kemudian berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh karunia dari Tuhanmu, yaitu Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Inilah yang dimaksud dengan firman. Jadi Yesus itu dikatakan firman, maksudnya perkataan malaikat Jibril yang datang kepada Maria, yang menyatakan kehendak Allah bahwa Maria akan hamil, itulah yang disebut sebagai firman.
Gibril atau Roh Kudus itu diperintahkan oleh Allah. Gibril, yuk datang kepada Maria, seorang wanita perawan yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Katakan kepada Maria, saya mau dia hamil. Saya mau dia hamil dan saya mau anak laki-lakinya itu bernama Yesus. Nah, kehendak inilah yang disebut dengan firman. Maka Yesus disebut pada mulanya Yesus itu adalah firman. Betul. Ketika Allah menghendaki Maria hamil, hamil Maria, berarti Yesus ketika dihamilkan berasal dari mana? Berasal dari firman Allah, berasal dari kehendak Allah, berasal dari kekuasaan Allah. Maka jangan pernah kau katakan Yesus itu adalah firman. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah makhluk ciptaan bernama manusia yang tercipta atas firman Allah, atas kehendak Allah. Mana firman Allahnya? Jangan kau takut wahai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria hamil atas kehendak siapa? Ayo, atas kehendak Yusuf? Atas kehendak Raja Herodes? Atas kehendak Pilatus? Atau siapa? Semua atas kehendak Allah. Maka Yesus disebut sebagai firman Allah. Artinya, Yesus adalah ciptaan Allah yang berasal dari seorang wanita tanpa suami, hamil, lahir dia atas firman Allah. Maka berhenti mengatakan Yesus itu adalah firman. Anda meyakini bahwa firman itu yang menciptakan matahari. Artinya apa? Anda meyakini secara tidak langsung, Anda meyakini bahwa firman itu hidup. Kalau firman itu tidak hidup, maka dia tidak menciptakan matahari. Nah, ketika Anda sudah meyakini bahwa firman itu hidup, maka kenapa Anda tidak bisa berpikir, Anda tidak bisa, logika Anda tidak bisa bermain bahwa Allah dan firman-Nya itu tidak satu, melainkan firman-Nya itu hidup dan Allah itu juga hidup. Kamu harus paham, ya, Allah itu maha hidup. Bukan hidup Allah itu, tetapi dia maha hidup. Yang dimaksud hidup itu adalah makhluk. Tapi Allah, dia adalah pemilik hidup. Dia tidak butuh roh untuk hidup layaknya makhluk. Ketika rohnya keluar dia mati. Itu bukan Allah, itu makhluk. Ini saya ajarin kamu ya, sebagai penginjil ini materi gratis buat kamu. Mudah-mudahan kamu bisa dapat hidayah. Jadi ketika Allah itu berfirman, firman-Nya tidak berpisah dengan dirinya. Itu makanya disebut sebagai sifat al-kalam. Kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Contoh, kamu bisa berkata-kata. Apakah kemampuan berkata-katamu itu berpisah dengan dirimu? Tidak. Kemampuanmu berkata-kata, kemampuanmu melontarkan kata, kemampuanmu berbicara, kemampuanmu bersuara, semua itu melekat pada dirimu. Paham? Bukan nanti kamu mau berbicara, lalu kemudian kau pasang alat di badanmu, lalu kau berbicara. Tidak. Begitulah Allah. Esensi Allah memiliki sifat al-kalam. Apa itu? Kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Mampu berkata-kata, mampu berkehendak, dan tidak ada yang bisa ya memberi penekanan, memberi aturan kepada kehendak Allah. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Jadi engkau harus pahami, ketika matahari tercipta, dari mana matahari itu tercipta? Dari firman. Berkata Allah, jadilah terang, maka jadilah terang. Lalu matahari itu berasal dari mana? Dari firman. Apa itu? Perkataan Allah. Apakah perkataan Allah berpisah dengan Allah? Tidak. Apakah matahari berpisah dengan Allah? Iya. Karena matahari itu adalah makhluk yang tercipta dari perkataan. Bagaimana dengan Yesus? Sama. Yesus itu adalah makhluk yang terpisah dari Allah, tapi berasal dari firman. Lah saya juga demikian. Kamu pun demikian. Matahari pun demikian. Alam semesta ini pun demikian. Jadi seluruh makhluk yang nyata di depan mata maupun yang tidak nyata oleh mata, semua itu adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu berasal daripada apa? Kehendak Allah. Bahasa agama kemudian mengatakan firman. Jadi kamu harus mengerti di situ. Yesus itu makhluk, Yesus itu manusia, dan bukan firman. Berhenti mengotori dirimu dengan mengatakan Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah makhluk Allah yang berasal dari firman Allah. Paham?
Mas, jangan ngaku-ngaku, jangan merasa paling pintar. Tanggapan Mas pun tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan. Kan tadi sudah saya sampaikan, sudah saya kasih contoh bahwa orang Kristen meyakini bahwa firman itu hanya sekedar kata-kata. Misalkan gini, Allah berfirman dan firman-Nya itu contohnya seperti berupa kata-kata kan contohnya. Nah, Anda menulis dan misalkan dituliskan di dalam kitab suci. Coba Anda baca lagi di contohnya misalkan ketika Allah berfirman, maksudnya berfirman untuk menciptakan, dan misalkan dia menciptakan siang dan malam, menciptakan tumbuh-tumbuhan, itu menggunakan firman-Nya. Artinya apa? Firman-Nya itu bukan hanya sekedar kata-kata atau kalimat yang Anda sampaikan tadi, yang Anda contohkan tadi, tetapi firman-Nya itu juga hidup. Jika coba Anda pikirkan, kalau firman-Nya itu hanya sekedar kata-kata, maka secara tidak langsung Anda sedang berasumsi bahwa Allah itu selayaknya manusia yang bisa berkata-kata. Kan Anda meyakini Allah itu bukan manusia, tidak sama seperti manusia. Artinya apa? Firman-Nya itu bukan kata-kata, tetapi firman-Nya itu bagian darinya. Firman-Nya itu hidup. Anda tidak bisa mengumpamakan antara Allah dan manusia selayaknya seperti manusia berkata dan Allah pun berkata seperti itu. Kamu pahami dulu terlebih dahulu. Maria hamil itu atas kehendak siapa? Pasti kamu akan mengatakan Maria hamil atas kehendak Allah. Lalu siapa yang menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan hamil? Berdasarkan Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya, pasti kamu akan menjawab yang mengatakan bahwa dia akan hamil adalah Gabriel atau Roh Kudus. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh Gabriel kepada Maria? Tentu engkau akan mengatakan, Maria, engkau akan hamil. Allah menginginkan kamu memiliki anak laki-laki bernama Yesus. Jadi, apa yang engkau pahami di sini? Jelas, Maria hamil berasal dari firman Allah, berasal dari perkataan Allah, berasal dari kehendak Allah. Paham ya sampai di sana? Makanya Allah mengatakan di dalam Ulangan 55 ayat 11 yang saya katakan kepadamu. Demikianlah juga firmanku keluar dari mulutku, itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang kumaksud dan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil sesuai dengan apa kuperintahkan. Makanya ketika Allah mengatakan Gabriel datang kepada Maria, sampaikan kepada beliau akan hamil. Apakah kemudian firman Allah yang keluar dari mulutnya ini betul-betul terjadi? Betul. Maria betul-betul hamil. Maria betul-betul melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Yesus disebut adalah makhluk ciptaan yang berasal daripada firman Allah. Allah mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firmanku akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Apakah Yesus yang keluar dari mulutnya Allah? Bukan. Yang keluar dari mulut Allah itu adalah perkataan Allah, firman Allah, yang kemudian menjadikan Maria hamil. Lalu kemudian Maria hamil, terciptalah manusia bernama Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah karena dia adalah firman Allah, salah. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah makhluk. Kamu harus bedakan itu antara firman dengan makhluk. Yesus itu manusia, nyata dia adalah makhluk, nyata dia adalah manusia. Lalu firman yang mana? Firmannya itu adalah, wahai Maria, aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk mengabarkan akan kehamilanmu. Itu yang dimaksud dengan firman. Lalu kemudian efek daripada firman itu, Maria hamil. Lalu ketika dia hamil, yang keluar dari perut Maria itu adalah ciptaan. Bukan Tuhan, bukan firman, apalagi Tuhan. Sampai sini kira-kira kamu paham enggak? Oke, Bang. Fokus saja sama Bang Jul, Bang. Fokus saja sama Bang Juma, Bang. Allah punya kemampuan untuk berkata-kata. Oke, berarti secara tidak langsung Anda berasumsi bahwa Allah itu punya mulut yang bisa berkata-kata. Iya, begitu. Kan lucu, Anda seperti membandingkan antara Allah dan manusia, sampai-sampai Anda berasumsi bahwa firman itu hanya sekedar kata-kata Allah.
Sedangkan selayaknya Anda meyakini firman itu hanya sekedar kata-kata yang ditulis di dalam kitab suci. Sedangkan ketika Anda membaca kitab suci, Allah menciptakan menggunakan firman-Nya. Kalau firman itu hanya sekedar kata-kata yang ditulis di dalam kitab suci, maka tidak mungkin Anda ketika membaca kitab suci dan dikatakan situ bahwa Allah menciptakan, misalkan dia berfirman gini, dia berfirman jadilah maka jadilah. Jika firman-Nya itu hanya sekedar kata-kata atau ucapan saja, maka tidak mungkin hal itu jadi atau hal itu bisa tercipta. Kalau hal itu bisa tercipta, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa firman itu adalah kata-kata. Masa kata-kata kok bisa menciptakan? Kan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Firman adalah firman, kata-kata adalah kata-kata. Nah, disinilah perlunya penginjil untuk bagaimana kemudian Anda bisa menyadari konsep ketuhanan yang keliru. Allah memiliki mulut, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki wujud, Allah memiliki wajah. Tetapi karena dia bukan makhluk, maka dia tidak boleh digambarkan layaknya makhluk. Kalau kamu mengatakan Allah tidak memiliki mulut, bagaimana mungkin? Sementara di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, Yesaya 55 ayat 11 maksud saya, di situ nyata dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan kembali kepadaku dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Di situ dikatakan jelas, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Terjemahan lamanya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya, semua yang terlontar yang berupa instruksi keluar dari mulut Allah. Lalu apakah kemudian Allah itu bisa digambarkan seperti manusia? Seperti makhluk memiliki mulut? Tidak. Dia itu harus kau pahami tidak sama seperti makhluk. Sehingga ketika berbicara mengenai mulut, jangan kau bayangkan mulutmu. Jangan kau bayangkan mulut makhluk. Tidak. Allah memberikan penggambaran tentang dirinya agar manusia itu bisa memahami bahwa Allah itu maha berkata-kata. Bahwa Allah itu memiliki kemampuan untuk berfirman. Dan supaya manusia itu bisa memahami, maka Allah mengatakan dengan mulutku. Tetapi mulut di sini tidak seperti mulut makhluk. Aku memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Bukan berarti memberi dengan tanganku, kata Allah. Bukan seperti tangan yang kita punya. Kenapa? Karena beliau, Allah, esensinya bukan makhluk. Berarti dia tidak segambar dengan makhluk. Itu yang perlu kamu paham. Ya. Anda tidak bisa membandingkan Allah selayaknya manusia. Misalkan gini, manusia berkata, perkataannya itu manusia itu tidak hidup, tidak terjadi. Maksudnya tidak bisa menciptakan. Sedangkan firman Allah itu bisa menciptakan. Otomatis berbeda. Kamu tidak bisa, coba kamu pikirkan dulu. Ketika firman itu hidup bisa menciptakan, maka kenapa Anda tidak bisa, pikiran Anda tidak bisa berpikir ketika firman itu hidup? Kenapa firman itu tidak bisa menjadi manusia? Kan kalian percaya bahwa Allah itu bukan manusia. Maksud saya bukan berwujud manusia. Jika bukan berwujud manusia, lantas bagaimana Anda bisa katakan bahwa firman itu adalah kata-kata Allah? Emangnya Allah punya mulut yang bisa berkata-kata? Nah, disinilah ketidakpahaman Anda. Allah itu maha hidup. Sehingga ketika dia menghendaki sesuatu itu hidup, maka hidup dia. Kan saya sudah katakan sama Anda, Yesaya 55, bukan ulangan ya, bukan bilangan, tetapi Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Sebelum apa yang kukehendaki itu terlaksana. Sebelum apa yang kuinginkan itu berhasil. Jadi ketika Allah ingin menciptakan makhluk hidup dia. Ketika Allah ingin menghendaki makhluk yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka itulah yang terjadi. Ketika Allah menghendaki menciptakan benda mati, tercipta benda mati. Ketika Allah hendak menciptakan benda hidup, tercipta benda hidup. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Justru Anda yang menganalogikan Tuhan itu adalah makhluk. Dengan cara apa? Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah. Iya kan? Anda yang membatasi Allah.
dengan mengatakan Allah itu harus hidup seperti makhluk. Tidak, saudara. Allah itu maha hidup. Dia tidak butuh roh untuk hidup. Dia tidak tergantung dengan ciptaan. Roh itu adalah ciptaan. Ya, roh itu adalah ciptaannya. Layaknya air itu adalah ciptaannya. Layaknya udara itu adalah ciptaannya. Demikianlah roh. Jadi Allah itu bukan hidup, tapi dia maha hidup. Itu yang perlu kamu pahami. Yang hidup itu adalah makhluk. Ketika dia ditarik rohnya, mati dia. Kalau Allah tidak. Dia maha hidup. Dia tidak tergantung dengan roh. Hanya makhluk yang tergantung dengan roh. Tanpa roh, maka makhluk itu akan mati. Allah tidak tergantung dengan roh. Kenapa? Karena dia maha hidup. Dia yang menciptakan roh. Ini yang perlu kamu pahami. Jadi ketika Anda mengatakan kamu membatasi Allah, justru Anda yang membatasi Allah dengan mengatakan Yesus itu adalah Allah. Padahal Yesus itu adalah makhluk. Dia adalah ciptaan. Bukti, Yesus mati. Kenapa? Karena rohnya diambil. Allah diambil rohnya. Apakah Allah mati? Tidak. Kenapa? Karena Allah itu bukan makhluk. Yesus mati, Yesus ketakutan, Yesus kelaparan. Kenapa? Karena dia adalah makhluk. Apakah demikian sang pencipta? Tidak. Maka berhentilah mengatakan Yesus itu adalah firman.